Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Masih puasa kan untuk hari ini? Ya, semoga dikuatkan sampai nanti sore. Kalau nggak kuat, ya silahkan mokah. Nggak lah. Nggak boleh mokah ya, udah besar, udah dewasa. Jadi kuat nggak kuat harus sampai sore. Masa mau setengah? Apalagi mokah, kan malu dong sama anak kecil. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang pengertian graf Hamilton dan sifat-sifat graf Hamilton. Yang beranggotakan 1. Maulina Nur Azizah, NIM 230701947. 2. Mia Salimatunisa, NIM 23070190105. Dan yang terakhir ada Dina, NIM 23070190117. Yang pertama yaitu pengertian graf Hamilton. Apa itu graf Hamilton? Graf Hamilton adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Nah, sirkuit Hamilton yaitu sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Lintasan Hamilton yaitu lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi, suatu graf dikatakan graf Hamilton jika graf tersebut memiliki sirkuit Hamilton, sedangkan graf dikatakan semi Hamilton jika graf tersebut hanya memiliki lintasan Hamilton. Contoh graf Hamilton dan graf semi Hamilton. Yang pertama, graf Hamilton. Graf di samping merupakan graf Hamilton karena mempunyai sirkuit. Nah, dapat kita lihat bersama dalam gambar itu terdapat sirkuit, yaitu 1, 2, 3, 4, 1. Selain sirkuit, gambar juga memiliki lintasan, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi, graf tersebut merupakan graf Hamilton. Dua, graf semi Hamilton. Graf di samping merupakan graf semi Hamilton karena mempunyai lintasan graf. Nah, dapat kita lihat bersama juga dalam gambar itu terdapat lintasan graf, yaitu 3, 2, 1, 4, dan bukan merupakan graf Hamilton karena tidak mempunyai sirkuit. Jadi, graf tersebut adalah graf semi Hamilton sesuai dengan pengertian yang awal. Semi Hamilton yaitu graf yang hanya memiliki lintasan graf Hamilton. Nah, teman-teman, kita masuk ke sifat-sifat dari graf Hamilton. Karena belum ditemukan syarat cukup dan syarat perlu untuk menentukan graf Hamilton, kita terpaksa menggunakan cara pembuatan eksplisit lintasan atau sirkuit yang demikian. Jadi kita menggunakan teorema-teorema. Teorema pertama yaitu teorema 8.6 atau teorema Dirac. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul dengan n lebih dari sama dengan 3, sedemikian hingga derajat tiap simpul paling sedikit adalah n/2, yaitu derajat dari V atau dV ini lebih dari sama dengan n/2 untuk setiap simpul V di G, maka G adalah graf Hamilton. Yang kedua yaitu teorema 8.7 atau teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul dengan n lebih dari sama dengan 3, sedemikian hingga dV atau derajat dari V plus du, ini harusnya du ya teman-teman, du itu lebih dari sama dengan n. Jadi untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Nah, kita masuk ke teorema ketiga yaitu teorema 8.8. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton.
Ingat ya bahwa graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikali n-1 per 2. Dan yang keempat, teorema 8.9, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, di mana n lebih dari sama dengan 3, terdapat sebanyak n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Terus teorema yang terakhir yaitu teorema 8.10, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, dengan n lebih dari sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, artinya tidak ada sisi yang beririsan. Dan jika n genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi mengenai teorema yang tadi telah disebutkan ya. Yang pertama yaitu teorema 8.6 atau teorema Dirac. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, di mana n itu lebih dari atau sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit n per 2, yaitu dv atau derajat dari v ini lebih dari sama dengan n per 2 untuk setiap simpul v di G, maka G adalah graf Hamilton. Jadi di sini simpulnya paling sedikit n per 2, di mana maksud dari n per 2 ini yaitu dv-nya ini, derajat dari v ini lebih dari sama dengan n per 2 ya. Nah, kita kasih contoh, ini ada dua graf. Graf 1, graf 2. Graf 1 dengan n sama dengan 3, dengan tiap simpul memiliki derajat v sama dengan 2. Dan yang kedua yaitu dengan n sama dengan 4, dengan tiap simpul memiliki dv sama dengan 2. Jadi misal nih yang ini kan n-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 4 ya. Nah, setelah itu tadi kan dv-nya, derajatnya kan 2. 2 ini lebih dari sama dengan n per 2. Jadi kan 4 dibagi 2 kan sama dengan 2. Jadi ini memenuhi, dv-nya kan tadi 2. 2 ini lebih dari sama dengan 2. Jadi n per 2 nya kan 2, jadi ini terpenuhi, maka ini termasuk graf Hamilton. Terus jika kita misalkan nih, ini contoh yang ketiga nih, ini kan memiliki n5. Ini n5 ya, dengan tiap simpul memiliki dv sama dengan 2. Kita cari dulu. Tadi kan n per 2 ya, sama dengan 5 per 2. 5 per 2 kan hasilnya 2,5. Sedangkan syaratnya itu kan yaitu dv ini lebih dari sama dengan n per 2. Tadi kan dv-nya kan 2. Sini ya, dv-nya kan 2. Nah, ini kan tadi dv itu harus lebih dari atau sama dengan n per 2, sedangkan n per 2 nya kan 2,5. 2,5 itu kan 2 itu kan kurang dari sama dengan 2,5. Seharusnya kan 2 ini harus lebih dari n per 2, maka ini graf ini tidak termasuk graf Hamilton. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema kedua. Teorema 8.7 atau teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, di mana n itu lebih dari atau sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat U atau DU plus derajat V atau DV ini lebih dari sama dengan n. Untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Jadi U sama V ini tidak bertetangga, dan DU plus DV dijumlah itu lebih dari n, maka graf ini atau G ini termasuk graf Hamilton. Kita contohkan, di sini saya punya graf, di sini dengan
5 simpul. Nah, ini kan tadi ada keterangan U dan V-nya tidak bertetangga simpulnya. Saya misalkan saja di sini U, di sini V. Di sini contoh W, sini X, sini Y, lah ya. Nah, ini kan tidak bertetangga. Nah, setelah itu ini N-nya kan sama dengan 5. Dan DU sama dengan 3 dan DV derajat V sama dengan 3. Dijumlah jadi 6. Nah, 6 ini kan lebih dari N. Jadi 6 ini lebih dari sama dengan 5. Jadi 6 ini kan DU ditambah DV. DU ditambah DV lebih dari sama dengan N. DU DV kan tadi 6 lebih dari N. N-nya kan 5. Jadi ini teoremanya terpenuhi. Maka graf ini termasuk graf Hamilton. Lanjut ke teorema ketiga, teorema 8.8. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Ingat, graf lengkap dengan N buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari N buah simpul adalah N dikali N-1 dibagi 2. Nah, di sini ada beberapa graf lengkap dengan ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2, ini N sama dengan 3, ini N sama dengan 4, ini N sama dengan 5. Nah, teman-teman, kalau kita mengingat lagi mengenai graf Hamilton itu adalah graf yang setiap simpulnya itu tepat satu kali kan, tepat satu kali, dan titik awal itu sama dengan titik akhir. Maka terbukti jelas bahwa setiap graf lengkap itu adalah graf Hamilton. Kita masuk ke teorema keempat, teorema 8.9. Di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, di mana N lebih dari sama dengan 3, terdapat sebanyak N-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Nah, kita buktikan dengan contoh di bawah ini. Di sini ada dua graf A sama graf B. Graf A ini dengan N sama dengan 3 atau simbolnya 3. Nah, 3 ini kita masukkan ke rumus ini tadi, N-1 faktorial per 2. N-nya kan 3, -1 faktorial per 2. 3 kurangi 1, 2 faktorial sama dengan 2, sama dengan 1. Jadi graf ini memiliki satu sirkuit Hamilton. Terus yang kedua yaitu dengan simbol 4 atau N sama dengan 4. 4 ini kita masukkan ke rumus tadi, 4 -1 faktorial per 2. 4 -1 sama dengan 3 faktorial per 2. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial sama dengan 2. Kita coret sama dengan 3. Jadi graf ini memiliki 3 sirkuit Hamilton. Nah, sirkuit ini apa saja gitu kan. Nah, jadi A, graf lengkap dengan N sama dengan 3 memiliki sirkuit Hamilton 1, yaitu 1, 2, 3, 1. Kita misalkan saja di sini 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3, 1. Memiliki satu sirkuit. Yang kedua, graf lengkap N4 memiliki sirkuit Hamilton 3, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Jadi simpulnya, simpul awal sama simpul akhir itu sama. Maka ini termasuk graf Hamilton. Lanjut ke teorema terakhir yaitu teorema 8.10. Di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul di mana N lebih dari 3 dan N ganjil, terdapat N-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, tidak ada sisi yang beririsan. Jika N genap dengan N lebih dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, kita misalkan di sini ada sebuah graf dengan banyak simpul, N sama dengan 9. Nah, kita contoh, kita misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Nah, ini termasuk sirkuit Hamilton karena
titik awal sama titik akhirnya sama, 1. Tuh. Ini kalau kita perhatikan di sini kan ada 2 graf ya. Graf ini luar sama graf dalam yang bergerigi ini. Nah, ini garis luar ini termasuk graf Hamilton. Terus yang kedua, graf kedua 1, 3, 5, 2, 7, 4, 9, 6, 8, 1. 8 kembali ke 1. Nah, ini termasuk memiliki sirkuit Hamilton. Jadi termasuk graf Hamilton. Nah, kedua sirkuit di samping adalah 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, gitu. Terus maksud dari ini apa? Nah, ini coba teman-teman perhatikan. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul dengan n lebih dari sama dengan 3 dan n ganjil. Nah, ini kan 9 ganjil ya, n lebih dari 3 dan ganjil. Nah, kita mempunyai rumus ini, terdapat n-1/2 buah sirkuit yang saling lepas. Jadi ini nanti n-1/2, n-nya kan 9/1, -1 dibagi 2 sama dengan 8/2 sama dengan 4. Jadi nanti ini akan memiliki 4 buah sirkuit Hamilton. Kemudian selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, tunjukkan graf yang mempunyai lintasan Hamilton. Nah, untuk graf A, lintasan Hamiltonnya yaitu 4, 1, 2, 3. Tidak punya sirkuit ya. Ini namanya graf semi Hamilton. Sedangkan untuk graf B, lintasannya yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk sirkuitnya 1, 2, 3, 4, 1. Jadi merupakan graf Hamilton. Untuk gambar C, tidak mempunyai lintasan dan tidak mempunyai sirkuit. Jadi ini bukan graf semi Hamilton dan juga bukan graf Hamilton. Ini penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, carilah lintasan dan sirkuit dari graf Hamilton di bawah ini. Sama kayak yang nomor 1 ya. Lintasan untuk gambar 1 yaitu A, B, C, D, E, dan sirkuitnya A, B, C, D, E, A. Jadi merupakan graf Hamilton. Untuk gambar 2, lintasannya A, B, D, C. Gambar 2 ini tidak punya sirkuit Hamilton, jadi namanya graf semi Hamilton. Untuk gambar 3 tidak mempunyai lintasan dan tidak mempunyai sirkuit graf Hamilton. Jadi ini bukan graf Hamilton maupun bukan graf semi Hamilton. Ini penjelasan untuk lebih jelasnya. Kemudian nomor 3, graf mana di bawah ini yang merupakan graf Hamilton? Kita kaji dari satu persatu ya. Untuk gambar A, graf ini mengandung lintasan Hamilton tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton, sehingga disebut graf semi Hamilton. Lintasannya yaitu EAFDCB. Bisa dilihat gambar A, itu gambar graf semi Hamilton karena tidak mempunyai sirkuit Hamilton. Untuk gambar B, tidak mempunyai lintasan Hamilton maupun sirkuit Hamilton, sehingga graf ini bukan graf Hamilton maupun semi Hamilton. Untuk gambar B ini bukan graf Hamilton maupun semi Hamilton. Kenapa? Karena kalau kita mau menghubungkan dari simpul ke simpul akan tetap melewati simpul B. Jadi simpul B itu dilewati beberapa kali, padahal syarat untuk graf Hamilton hanya dilalui 1 kali, jadi bukan graf Hamilton. Selanjutnya untuk gambar C, lintasan Hamiltonnya adalah A,
ABCD dan sirkuitnya yaitu ABFEHGCDA. Jadi merupakan graf Hamilton. Karena mempunyai sirkuit, graf ini mempunyai sirkuit, jadi namanya graf Hamilton. Untuk graf D, lintasannya adalah ABCDEFG dan sirkuitnya ABCDEFGA, jadi merupakan graf Hamilton. Bisa dipahami ya, kalau mempunyai sirkuit, jadi itu merupakan graf Hamilton. Kalau mempunyai lintasan saja, namanya graf semi Hamilton. Ini latihan soalnya, bisa teman-teman kerjakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila belum paham bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.